Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Kunloper dimanapun berada, selamat datang di channel Kang Darman. Anak Haji Mansur dari Ciparai. Saya pernah mendengar ada ustadz yang ceramah menerangkan surat Ad-Duha dalam ayat wa wajadaka dhallan fahada. Katanya Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi dolan orang yang sesat. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi preman, orang sesat. Saya minta diterangkan apa sih Buya yang namanya dolan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya belajar biografi Nabi Muhammad, sirah Nabawi saya baca. Yang saya baca banyaklah dari berbagai macam versi. Ada orang Syiah, orang Mu'tazilah, orang Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah, saya baca semuanya itu. Semua saya baca, saya kesimpulan tidak jelas. Yang jelas dari mana? Yang jelas adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Kanjeng Nabi. Dia lebih tahu siapa Nabi. Dari cerita Nabi di dalam Al-Quran lebih jelas daripada yang diceritakan orang lain. Betul nggak? Orang cerita dari luar. Ini istri sendiri yang tiap hari tidur bareng, kadang-kadang tidak bisa menjelaskan suaminya kok. Betul nggak? Masih banyak sisi gelapnya yang tidak tahu, apalagi dari luar. Banyak istri nggak tahu suaminya koruptor kok. Betul nggak? Saya begitunya dari mana usul terima aja lah, jangan mencak nanya lah, pokoknya halal dah. Dia nggak tahu, baru tahu setelah suaminya tangkap KPK kan gitu. Anak sama bapak sama, apalagi dari orang luar, apalagi orang menilai dari luar itu pasti subjektivitasnya melekat. Betul nggak? Like and dislike. Kalau kita senang pasti ceritanya yang bagus. Kalau kita tidak senang ceritanya yang jelek-jelek. Begitu. Orang Mu'tazilah akan menafsirkan sesuai dengan streamline dari akidah Mu'tazilahnya. Betul nggak? Orang Syiah juga streamline Syiahnya. Orang Syiah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah wasiat yang jadi khalifah harus Ali. Abu Bakar itu merampok kata merekanya. Betul nggak? Lah iya. Kata orang ahli sunnahnya, Ali tidak punya bukti, Abu Bakar punya bukti bahwa waktu Nabi masih hidup orang yang disuruh menyolati, mengimami sholat subuh itu Sayyidina Abu Bakar. Itu sebagai isyarat bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Pertengkaran itu sampai sekarang belum selesai, terus saling bunuh membunuh sampai sekarang. Bayangkan 1400 tahun lamanya umat Islam saling bunuh membunuh sampai sekarang. Paham nggak? Oleh karena itu saya tidak mau terlibat dalam hal ini karena saya orang Indonesia dan itu yang sudah kan begitu. Oke, kita kembali. Nabi Muhammad itu digambarkan oleh orang adalah miskin, nggak punya apa-apa, kan gitu. Nggak masuk akal. Mana mungkin pemimpin melarat? Ada nggak presiden kere? Tuh. Kemudian itu Nabi Muhammad begini. Sekarang saya mau nanya, ini Nabi Muhammad sesat. Oke, kita cerita aja dulu. Gimana sesatnya? Seperti apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu boro-boro sesat, Pak. Hidupnya sejak kecil sengsara. Dia lahir tidak pernah melihat wajah bapak, betul nggak? Masih kecil, baru lahir diserahkan orang lain. Berapa tahun tuh? 2 tahun. Siapa yang orang lain semuanya? Halimatus Sa'diyah. Sejarahnya mengatakan
sengaja dikasihkan kepada Banu Sa'diyah itu, ya, Banu Sa'diyah itu supaya Nabi Muhammad, karena kota Mekah itu kota metropolitan, jadi bahasanya sudah jelek, dikirim ke kampung supaya bahasanya bagus. Saya kan berpikir Mekah itu metropolitan siga naon, berapa orang penduduknya kota Mekah gitu, betul nggak? Kemudian supaya bahasanya bagus, bukan bayi baru lahir supaya bahasanya bagus. Apa memang bayi lahir bisa ngomong? Saya kritisi semuanya itu. Bayi bisa ngomong nggak? Yang saya tanyakan, kenapa baru lahir dibawa orang? Katanya, alasan lagi, tradisi di Arab, anak bangsawan itu kalau lahir disusui oleh orang lain supaya ibunya teteknya tetap kencang. Sebab kalau anaknya 4 nyusu semua bisa disampirkan ke pundak. Oke, saya bantah semuanya itu. Bukan. Mungkinkah ada seorang ibu melahirkan anak diserahkan orang lain 2 tahun? Tega nggak, Bu? Manusiawi dari dulu sampai sekarang sama. Nilai-nilai kemanusiaan sama. Budaya berbeda tapi kemanusiaan adalah sama. Apalagi 2 tahun ibu melahirkan, 2 jam bayi belum datang, nanya nggak, Bu? Kata dokternya, Bu lagi dimandiin. Kok dok lama banget sih? Marah nggak ibunya? 2 jam saja ibu marah. Ini bayangkan diserahkan orang 2 tahun. Ada apa sebetulnya? Ada apa? There is something wrong. Ada sesuatu yang salah di sini. Jujur aja nih mah, betul nggak? Tega nggak bayi dibawa orang lain? Seorang ibu yang alami, ibu yang sayang, pasti menunggu 1 jam saja nggak sabar ingin menggendong anaknya, betul nggak? Berarti ada apa itu? Oke, udah kita mengorek kembali. Setelah itu masih kecil ibunya meninggal, ikut sama kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Meninggal lagi, ikut sama pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Disuruh menggembala apa? Menggembala kambing. Kenapa Nabi suruh menggembala kambing? Abu Talib pemimpin kota Mekah, suruh menggembala kambing. Kalau ada alok saya ikut sama ikut di canampingan mangga sok menggembala kambing. Saya suruh alok saya, keponakan saya menggembala kambing. Apa komentarnya Pak Hamzah? Gila-gila teuing. Alok suruh menggembala kambing. Itu harus kita pahami. Ini mah sejarahnya Nabi Muhammad sebelum memimpin manusia dilatih oleh Allah mimpin kambing. Apa hubungannya kambing dengan orang? Ya ini kan semuanya kita buka semuanya biar tahu. Itu artinya Nabi Muhammad sengsara sejak kecil, biar tahu aja semuanya. Iya dong, betul nggak? Sampai kawin pun dikawinkan sama nenek-nenek, biar andor makan situ. Bayangkan. Lalu katakan tersesat gitu, ngaco ngomong. Kecuali kalau anaknya orang kaya, duitnya banyak ya. Wah, tiap malam keluar masuk diskotek, betul nggak? Ini buat makan aja nggak ada, boro-boro sesat. Jauh itu tidak mungkin, ya kan begitu. Nah, makanya inilah Allah menerangkan siapa Nabi wadduha. Naon duha teh? Pagi hari, pagi buta. Walaili dan malam hari. Artinya Nabi itu dari mulai pagi hari buta sampai larut malam pelongo mau ikut sama siapa? Mawadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wa maqala, Tuhanmu tidak pernah marah kepada kamu.
yang sabar yang sabar. Dari pagi sampai sore dia kebingungan ikut siapa, membawa dirinya yang tidak ada yang sayang kok. Ya, ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Itu peribahasa kita ada, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Artinya yang sabar, nanti suatu ketika kamu akan dapat kesenangan. Yang sekarang sabar saja dulu, nggak paham-paham aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti juga pasti bakal dikasih. Memang saufa bakal ya nanti, tapi kan ada kepastian. Wala saufa, lamnya lam taukid, wala saufa pasti nanti akan, betul nanti akannya, tapi sudah dipastikan. Fatarda, dan kamu pasti senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu anak yatim, Allah yang melindungi kamu. Terus alam yajidka yatim wajadaka dalam fahada. Dulu kamu pelangap-pelongo mencari kepada siapa kamu ikut, bukan tersesat, ngaco kamu, bingung ikut siapa. Ketika Abdul Muttalib meninggal, itu paman-paman Nabi dijejer. Nabi ditanya, "Hai Muhammad, itu paman-paman kamu, sok mau ikut di mana?" Melihat Hamzah cuek saja, melihat ini cuek saja. Abu Jahal bengis banget, galak banget tuh. Wajah yang agak senduk nih adalah wajahnya Abu Thalib. Bayangkan, dia mencari itu. Jadi jangan senaknya cowok dolat tersesat ngaco semua. Dia kan belum ada diskotek nang. Wa wajadaka ailan fa aghna. Dulu kamu ail, menjadi beban orang lain. Ailan tuh numpang makan. Makanya ailah itu artinya ala yaulu, artinya menjadi beban orang lain, ikut makan sama orang. Paham nggak? Wa wajadaka dhalan fada wajadaka ailan fa aghna. Itulah sebabnya karena Nabi mengalami penderitaan yang luar biasa, jadi anak yatim, nggak ada yang sayang, disentak-sentak, dicaci maki. Makanya amit-amit pitung turunan aja tine mati nemu kayak kula sengsarane. Makanya dia pesan sekali, itu manifestasi dari penderitaannya. Makanya wajadaka anfaqna fa ammal yatima fala taqhar. Pesan penting, jangan sampai anak yatim dibentak-bentak seperti aku ini. Mana yang lengkap dong nafsunya, jangan anak-anak aja gimana. Alam yajidka yatiman famal yatim fala taqhar wa amsaila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta jangan sampai disakiti, kasih semuanya itu. Terus wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini juga salah lagi. Fahaddits, tahaddusan bin ni'mah. Masa nikmat diceritakan? Paham, jadi dapat uang 10 miliar diceritakan, dirampok. Fahadits nih bukan diceritakan, tapi disadari, disyukuri. Dalam kesadaran kita punya nikmat, supaya jangan medit di barangnya mah. Diceritakan. Haddatsa yuhadditsu tahditsan. Kalau itu mah tahaddatsa ya tahaddatsu tahaddusan. Ada haddatsa yuhadditsu muhaddatsatan lain, Bung. Makanya belajar lagi ininya morfologinya. Haddatsa yuhaditsu tahditsan. Kalau haddatsa yuhaditsu muhadatsatan. Kalau haddatsa tahaddatsa ya tahaddatsu tahaddusan, lain lagi. Kalau ahdatsa buat geger. Kalau hawadis peristiwa. Kalau hadis itu omongan. Hadis juga baru, lawannya hadis qadim. Segimana lagi? Kalau al hadas
hadas besar, hadas kecil. Terlalu banyak kata hadas, jadi yang berhati-hati tidak semudah itu. Bahkan kita sendiri juga melihat banyak mufassirin zaman dahulu, tidak usah disalahkan ya, karena ilmu waktu itu belum lengkap banget sehingga ada penafsiran yang kurang rasional. Kita tidak bisa menyalahkan, kita menyempurnakan penafsiran mereka. Jawaban saya sangat jauh dari kemungkinan Nabi Muhammad sejak kecil sengsara, membebani orang lain, numpang makan sama orang lain. Di mana ketersesatannya? Nggak mungkin kan? Itulah, itu dijawab oleh Al-Quran sendiri. Percayalah, Nabi kita tidak pernah tersesat. Boro-boro ngejibit bokong cewek juga nggak pernah.